Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam kembali para pemirsa, para pendengar, murid dan santri dimanapun berada. Alhamdulillah video pertama kelihatannya ada dimudahkan sehingga tidak terganggunya koneksi atau yang lain. Untuk menyambung video dari Basmalah, guru memberi judul Kitab Tripitaloka, saatnya diluruskan surat Al-Fatihah ya. Kalau toh kita sebagai umat muslim, umat beragama Islam, kita yang mempelajari kitab Al-Quran, bahwa dari kesekian 30 juz, di lembaran pertama disebutlah surat Al-Fatihah dengan sebutan induknya Al-Quran, atau bahasa Jawanya dulu itu babonnya ya, babon. Itu nanti dari substansi Al-Fatihah itu mengalir, merambah, mecah, itu sampai beberapa surat dan ayat dan kalimat. Namun untuk memahami kitab kembali lagi, karena itu bahasa sangat lama, sehingga dibutuhkan ketelitian dan keakuratan jadi faktanya. Yang dimaksud oleh guru, para pemirsa dimanapun berada yang ingin mendapatkan pencerahan tentang Islam dan Quran, kalau tahu surat Al-Fatihah itu sudah ditetapkan menjadi sumbernya dari surat dan ayat yang lain, itu tolong kita harus teliti. Kalau menyimpang dari 7 ayat itu, lantas yang ayat yang lain, surat yang lain nanti bagaimana? Cara berpikirnya begitu, sumbernya di situ ya. Makanya nanti kalau ada suatu kalimat atau ayat atau motivasi yang keluar dari koridor itu, apakah bisa dikatakan itu bagian dari induk surat Al-Fatihah? Atau bisakah itu dikatakan kebenaran? Khususnya para pemirsa yang betul-betul menggali dan memahami, itu harus bisa. Kalau toh sudah diberi patokan bahwa surat Al-Fatihah adalah induk atau sumber atau babonnya, kalau di luaran sana ada yang mengembang, yang tidak sinergik, yang tidak lurus, tidak senyawa dengan surat Al-Fatihah, artinya ada sesuatu itu yang salah. Lantas janganlah berpikir tentang agama itu kalau tulisan itu sudah ditulis dengan huruf Arab, dimasukkan di kitab, semua kau benarkan. Ya tidak bisa. Islam itu ada hukumnya, Quran itu ada sumbernya. Kalau keluar dari hukumnya, keluar dari sumbernya, itu namanya nyimpang. Ini harus dipahami dulu ya sebelum guru masuk ke ranah yang tepat dan benar. Karena ya itu permasalahan tuntunan atau suatu bahasa atau kata milik orang masa lampau dan bahasa atau kata itu milik orang Jawa, ditulis dengan memakai huruf hijaiyah, diasumsikan memakai huruf Arab, maka tidak ketemu yang dimaksud. Nah, perjalanan kehidupan manusia itu kurang lebih sudah 1400 tahun. Nah, semoga betul-betul menjadikan rahmat pengetahuan yang baru melalui video yang disampaikan guru lewat media ini ya, para pemirsa. Para pemirsa, guru mulai masuk ke tentang sumbernya Al-Quran, babone Al-Quran ya, induknya Al-Quran. Di video yang kedua sudah diterangkan tentang basmalah, ini diulas lebih dalam ya. Pahami dulu ya. Jangan terobsesi huruf rumusnya. Huruf itu menerangkan bahasa. Bahasa itu menerangkan kata ya. Jadi kata itu yang substansinya kata, bukan hurufnya. Itu yang harus digarisbawahi. Sehingga para pemirsa nanti tahu ini kata atau suara atau bahasa dari mana. Itu rumusnya. Kalau suara atau bahasa atau kata ini tidak mengerti asalnya dari mana, itu nanti salah pemahaman ya.
Karena bisa juga nanti bahasa Jawa itu ditulis dengan bahasa huruf alfabet bisa. Ditulis dengan huruf Thailand bisa. Ditulis dengan huruf Chinese itu bisa. Maka substansi pertama adalah kata atau bahasanya dulu ya. Para pemirsa, para murid semoga tercerahkan. Selalu bantu doa dengan yang baik. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga dimudahkan dalam mempelajari keilmuan yang disebut bahasa Quran atau Islam itu. Para pemirsa, para murid, surat Al-Fatihah disusun oleh leluhur kita 7. Dalam artian dari kaset yang lain sudah diterangkan. Itu untuk mengenal tentang kehidupan di dunia, karena di dunia adalah 7 putaran yang disebut 7 hari. Jadi hari 7 diwakili dari beberapa ayat. Dari ayat itu mewakili dari organ tubuh manusia disebut lapisnya 7, wulu, kulit, getih, daging, otot, balung, sumsum. Namun sekali lagi melalui video ini karena ada peredaran, kitab-kitab yang beredar, tatkala menyebut organ tubuh itu ada yang sedikit tidak sama ya. Kalau toh mau para pemirsa agar kalian tercerahkan sehingga menyebutkannya itu urut, ikuti nasihat saya ya. Assalamualaikum kalau dibaca dari luar, Assalamualaikum wulu, bahasa Jawanya begitu. Wulu, kulit, getih. Nah, ini di luaran ini terbalik ya. Tadi darah dulu, getih dulu ya. Jadi assalamualaikum wulu, kulit, getih, daging, otot, balung, sumsum. Karena ada kitab yang di luaran itu tidak tepat ya. Daging dulu baru darah. Itu nanti kalau bahasa itu salah, sehingga ada sesuatu kehidupan di dalam tubuhmu yang salah, menempatkan porsinya salah. Artinya salah tempat nanti. Sehingga kehidupanmu tidak sinergik dengan alam. Mengapa guru kok disebut darah dulu? Ibaratnya begini para pemirsa. Darah itu sifatnya air. Air ini selalu masuk atau ke dalam. Karena air ini biar tidak masuk ke dalam, maka di bawahnya atau di dalamnya ini ada namanya daging. Daging adalah melindungi darah biar tidak masuk ke dalam. Maka sebutannya assalamualaikum wulu, kulit, getih, daging, otot, balung, sumsum. Dari daging mengeras mengecil adalah kekuatan otot, otot mengumpul jadi yang dikenal tulang atau balung. Sari-sarinya di dalam. Semoga video ini mampu sedikit meluruskan pemahaman tentang sebutan bahasa yang salah. Barangkali para pemirsa yang kemarin-kemarin mendapatkan pemahaman kitab yang salah, pendidikan salah, tolong dirubah sedikit. Semoga video ini mampu membenahi apa yang kurang benar di dalam memahami tubuh ya para murid. Dari Bismillahirrahmanirrahim sebelum ditulis coba dipahamkan guru ya. Bismillah itu suatu keadaan ya. Jangan ngomong tulisan dulu, jangan ngomong huruf, itu bahasanya dulu. Itu kalau mau dipotong dengan step by step, bahasa keadaan satu, bisem. Nah, bisem itu bahasa ini diajarkan guru. Bahasa ini yang diajarkan guru dengan kata bisem. Ini kurang lebih ya sebelum Masehi ini sudah ada. Sebelum Masehi ini sudah ada bahasa leluhur kita, namanya bisem. Sudah dipakai oleh moyang kita, oleh leluhur kita, bisem. Apa guru yang dimaksud bisem? Bisem itu kalau orang dulu, barangkali para pemirsa masih mengetahui, ada sesuatu tangan yang ditutupkan di kelopak mata. Itu namanya dibisem. Bisem itu artinya tertutup atau gaib atau belum jelas. Nah, bisem itu. Kalau yang mulut ditutup, itu bukan bisem, bingkem. Nah, itu bahasa masa lampau ya. Mungkin sekarang kalau kita di bingkem, sekarang jadi di bungkon, itu bahasa kita, bahasa lama ya. Lantas apa hubungannya guru dengan bisem? Nah, itu belum ada tulisannya ya. Itu bahasa leluhur kita. Milah. Milah itu ibaratnya ada sesuatu gini. Nah, inilah yang disebut milah.
tatkala ada bahasa rangkaian bismillah dari gaib yang belum ada, bibit atau suatu yang ada atau pertama yang ada mau turun, dia memilah. Nah, terbukalahnya sesuatu, milah itu begini. Makanya ada yang dipilah. Bismillah artinya apa? Dari gaib menuju terang. Dari surga menuju dunia. Itulah para pemirsa yang disebut bismillah. Kalau dengan kata bism dan milah itu bahasa. Kalau bism adalah dimaknai gaib, milah adalah terbuka. Lantas kalau dirangkai, ditulis dengan suatu huruf menjadi bismillah. Ditulis menjadi bahasa baru Allah. Kira-kira ketemu enggak? Tidak ketemu objeknya. Karena milah itu adalah suatu keadaan. Tidak ada objeknya, milah. Kalau kalian ini bahasa milah, kalian tulis jadi Allah. Lantas yang disembah manusia selama 1400 tahun. Lantas siapa? Milah bahasa sekarang itu maknanya terbuka. Para pemirsa, para murid, semoga betul-betul Islam akan mampu merahmati kalian. Dan Quran yang dicipta oleh para moyang betul-betul akan merahmati dunia, khususnya bangsa manusia. Sehingga memahami satu kalimat, satu ketetapan yang sama, satu pengertian sama. Sehingga tidak menjadikan permusuhan, sehingga tidak menjadikan saling hujat menghujat. Karena bahasa sudah aku buka melalui video ini. Para murid, para santri, para pemirsa dimanapun berada. Kalau toh milah ini suatu keadaan, lantas diganti dengan bahasa Allah. Artinya 1400 tahun manusia itu nyembah, berbakti kepada siapa? Lantas bagaimana kalau terbukanya sesuatu ini hanya sebatas udara atau oksigen? Lantas yang disembah manusia itu 1400 masa lampau ini kan oksigen. Lah lantas kalau oksigen dirubah menjadi bahasa kata Allah, terus sehingga saling menghujat, saking menyalahkan, dia mengaku paling benar. Bagaimana peradaban manusia ini? Wong bahasanya milah, dari gaib terbuka, ditulis bismillah. Karena dirubah menjadi tulisan kata Allah, dikira ada Tuhannya. Nah, ini kan problem para pemirsa. Lantas kalau yang disebut bismillah adalah suatu keadaan menuju terang, benarkah itu Tuhan ataukah itu proses? Lantas kalau itu proses suatu keadaan, lantas yang disembah orang tua kita, nenek kakek kita, bahkan sampai ini hari tahun 2022 Masehi, yang dikumandangkan seluruh dunia atas nama berbakti kepada yang maha kuasa, objeknya tidak ada. Para pemirsa, para murid, bagaimana kalau sudah sesuatu kebenaran sudah menyampai kepada pendengaran para pemirsa? Lantas dengan bahasa bismillah, lantas berdebat silat tentang kata Allah. Makanya di dalam kitab Al-Quran apapun, mengapa itu tidak bisa diterangkan? Ya karena itu keadaan dari gaib keterangan. Bukan objek, bukan subjek. Yang jadi pertanyaan yang kita sembah sejak kecil, saya selaku gurumu sendiri pun
sejak kecil melakukan bahasa itu, mengharap dari bahasa bismillah itu. Lantas bagaimana secara kehidupan di alam dunia yang nyata? Kita menjanjikan kepada putra-putri kita, menjanjikan kepada orang lain, semoga mendapat ridhonya Tuhan Allah. Sedangkan diterangkan bismillah adalah suatu proses dari gaib ke lebih terang. Maka di kaset guru video yang kemarin, bagaimana manusia mengharap ridhonya Allah? Wong itu suatu tulisan. Tulisan menerangkan suatu keadaan. Lantas kalau keadaan itu disembah, bagaimana kita sebagai bangsa manusia kok bisa menyembah keadaan? Manusia itu menyembah adalah suatu kebenaran. Menyembah adalah suatu tunduk patuh dengan kebenaran. Berbakti kepada sesama makhluk. Para pemirsa, para murid, semoga selalu dirahmati oleh Yang Maha Kuasa atas rahmat, atas petunjuknya yang mampu saya buka pada malam hari ini melalui video ini. Semoga para pemirsa, khususnya umat dan bangsa Indonesia, betul-betul tercerahkan atas pemahaman yang baru tentang memahami sejarah Islam dan Quran. Tatkala sudah mengerti bahwa tulisan yang disebut itu sebatas tulisan, itu menerangkan proses keadaan. Lantas kita kemarin-kemarin dijanjikan oleh guru-guru kita. Semoga kelak kita diridhoi oleh Allah. Siapa yang meridhoi? Wong itu keadaan. Lantas bagaimana kemarin-kemarin kita yang mengeluarkan harta kepada tempat-tempat pendidikan agar kita diridhoi Allah? Sedangkan yang disebut Allah itu loh adalah keadaan seperti itu. Bagaimana tanah yang kita wakafkan tempat-tempat pendidikan mengatasnamakan Allah, sedangkan itu sebatas hanya tulisan menerangkan bismillah. Para murid, para santri dimanapun semoga dirahmati Yang Maha Kuasa. Tatkala dari menerangkan bismillah, di situ ada yang disebut Rahman. Itu tolong nunnya, kasronya dibunyikan sehingga mengena kepada yang dimaksud. Kalau Rahman, nunnya, kasronya kalian buang, tidak ketemu. Makanya di situ Rahmani ketemu. Ar-Rahman, nunnya jangan disukun, ada kasronya, Rahmani. Para pemirsa, para murid, bahasa Assalamualaikum, mani itu bahasa leluhur kita, bahasa Jawa. Itu sebelum Masehi sudah ada ya para pemirsa. Sekarang itulah yang disebut biji manusia. Assalamualaikum setetes air yang tidak baik bagi diterangkan. Disebutlah dari kitab kita yang disebut mani. Itu bahasa Jawa kuno. Maka di kitab-kitab yang sekarang masih beredar, ada yang disebut mani, ada yang disebut mani, ada yang disebut manikem. Itu bahasa penjelasan dari bahasa mani itu. Kembali lagi, itu bukan suara Tuhan ya para pemirsa. Itu bukan wahyu ya. Itu sastra yang sangat tinggi, bahasa yang dimiliki leluhur kita dari Jawa. Menerangkan sangkan paraning dumadi, menjadikan diri kita diproses dengan bahasa itu. Sehingga dengan mengerti itu kita akan tahu diri, akan jati diri, sadar akan makhluk, sadar akan perjalanan, sadar akan siapa yang membesarkan kita. Tatkala kita sudah diajarkan bahwa kita sekarang mungkin punya tubuh seperti ini, dengan adanya yang disebut surat Al-Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim, kita tahu kita hanya sebatas itu. Makanya yang disebut Quran itu adalah petunjuk untuk menerangkan. Nah, petunjuk keterangan. Paham ya? Petunjuk keterangan. Bukan petunjuk untuk diucapkan. Nah, ini yang harus dipahamkan.
Berapa ratus tahun kita bangsa manusia, khususnya kita yang beragama Islam. Bismillah itu keterangan, lantas kita bunyikan berkali-kali di suatu tempat mengharap pertolongan dari siapa? Itu petunjuk, keterangan, bukan petunjuk untuk dibunyikan. Para pemirsa, para murid, para santri dimanapun, semoga selalu tercerahkan. Semoga betul-betul mendapat hidayah dari Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tatkala sudah mengetahui, karena itu petunjuk menerangkan asal kejadian kita melalui air yang kurang baik. Ada diterangkan Ar-Rahmani, Ar-Rahim, Rahim. Mempunyai sifat yang dikatakan adalah bentuk organ tubuh orang tua. Tatkala kita berbicara tentang rahim, itu bukan alat bendanya ya, bukan organ tubuhnya. Bahasa makna di dalamnya ini yang disebut rahim. Nah, di dalam rahim inilah bibit manusia itu diolah, diproduksi, disempurnakan oleh zat sesuatu yang maha karya, yang mencipta kejadian kita itu. Di dalam rahim itulah kita diproses, dibesarkan. Di dalam kandungan sebagai makhluk kita menempatkan posisi pada orang tua. Di situ bibit-bibit kita sebelum jadi manusia mengambil asupan protein, vitamin, zat-zat kita butuhkan, mengambil dari daya tubuh orang tua kita itu. Maka orang tua kita wanita bisa disebut itulah bumi kita. Karena kita dibesarkan di dalam di situ. Namun jangan lupa di dalam rahim orang tua ada sesuatu malaikat. Ada juga yang disebut dia yang menjadikan kamu, bisa dikatakan itulah Tuhanmu di situ. Membentuk tubuhmu, membentuk karaktermu. Dibuatlah sesuai kodrat apa yang dilakukan di situ. Para pemirsa, para murid, bila dirangkai dengan kata Bismillahirrohmanirrohim, menerangkan kejadian kita manusia. Sebelum kita sebagai manusia lahir seperti fakta nyatanya ini, kita diberi petunjuk namanya Bismillahirrohmanirrohim. Ada perantara yang disebut bapak dan ibu. Itulah yang disebut Bismillahirrohmanirrohim. Lantas tatkala di situ disebut Bismillah dengan Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang, mulailah masa lampau dulu diterangkan bahwa manusia tercipta rata-rata itu dimulai dengan kasih dan sayang. Seorang laki-laki menyayangi istrinya, seorang istri menyayangi suaminya, sehingga terbentuklah dua sistem, dua makhluk mewakili alam. Menciptakan generasi keturunannya. Awal sejarahnya dulu dibentuk dengan kasih sayang. Dan sampai sekarang pun masih banyak manusia membentuk manusia, menurunkan generasinya dengan kasih dan sayangnya. Lantas bagaimana guru kalau ada orang manusia melakukan hal seperti itu tidak kasih dan sayang? Tapi karena proses dan caranya sama, tinggal karakternya yang diproduk tidak akan pernah sama. Sama menjadi makhluk, tapi karakternya tidak sama. Maka sebagai manusia, sebagai makhluk, untuk meneruskan generasi yang baik daripada lebih baik dari generasi kita, maka untuk menurunkan suatu keturunan, syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam membina rumah tangga adalah saling menyayangi, saling mengasihi sejak mulai berkenalan, sejak mulai berpacaran. Disitulah yang disebut petunjuk agar generasi kita lebih baik. Karena kita memulai generasi manusia, dimulai dengan kasih dan sayang. Para pemirsa, para murid. Lantas yang disebut dengan kasih dan sayang pada hakikatnya siapa? Kita dibuka guru lebih dalam. Coba kita mau lebih detail ya. Di dalam tubuh manusia, mulai bibit manusia di dalam kandungan.
Di situ ada bahasa, sudah 4 unsur sudah membentuk. Orang tua kita sebagai bapak. Di dalam jasad dan tubuh kehidupan bapak kita, orang tua kita bapak, disebut rohmani. Di situ sudah ada 4 unsur, sedulur papat. Di dalam ibu pun juga sudah ada sedulur papat. Dan di dalam kandungan pun disebut sedulur papat. Itulah dia sang mahakarya. Maka para moyang dulu memberi sebutan yang sangat tepat dan akurat. Dia adalah sang punakawan. Dialah yang memproduksi, yang mencetak suatu bentuk manusia. Begitu hebatnya para moyang kita dulu. Memberi pemahaman seluruhnya kepada bangsa manusia. Karena ada kesalahan pemahaman yang tidak paham. Sehingga menjadikan tafsir, menjadikan kerusakan pola pikir manusia. Para pemirsa, para murid, para santri dimanapun berada. Artinya apa? Tatkala kita sebagai manusia di era sekarang, kita mengucapkan kata Bismillahirrohmanirrohim. Kita semoga pikiran kita terbuka, kehidupan kita lebih baik, kehidupan kita lebih indah, sehingga mendapat kasih dan sayangnya. Siapakah sebenarnya yang mengasihi kita? Tidak terbantahkan lagi. Itulah yang disebut kakang kawa di hari-hari gede puser. Itulah pertolongan bagi siapapun makhluk di dunia. Para murid, para santri, semoga dirahmati. Karena apa? Sesuatu hal yang sangat istimewa pada malam hari ini melalui video ini. Karena hampir 2000 tahun sejarah ini tertutup dan ditutupi. Atas para nasihat, para moyang dan leluhur, aku sebagai gurumu hanya sebagai penerima, sebagai penyampai. Semoga dengan kata Bismillahirrahmanirrahim ini betul-betul mampu mencerahkan terutama bangsa Indonesia. Lebih khusus lagi umat Islam seluruh penjuru dunia. Agar kalian saling mengerti bahwa Bismillahirrahmanirrahim penjelasannya seperti itu faktanya. Semoga terbongkarnya, terbukanya sebagai petunjuk ini untuk semesta alam. Agar agama tidak menjadi kerusakan di bumi yang seindah ini. Semoga kehidupan ke depan umat bangsa Indonesia saling menyayangi, saling mengasihi. Sehingga tidak akan pernah ada agama yang untuk menyakiti agama yang lain. Tidak akan pernah ada agama untuk merusak agama yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.